Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayanti Nur dari Prodi MPI dengan nomor urut 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal melalui video, yaitu berjudul Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Manajemen Pemasaran Pendidikan. Yaitu pendahuluannya, memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Perasaan yang disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah ketertinggalannya di dalam pemasaran pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. Pendidikan tidak pernah dapat dideskripsikan secara gamblang, hanya dengan mencatat banyaknya jumlah siswa, personal yang terlibat, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki. Pendidikan memang menyangkut hal itu semua, namun lebih dari itu semuanya, pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi hidup. Proses pendidikan yang baik memerlukan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mulyasa, dalam MBS menyebutkan bahwa sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, tanaman, maupun tempat belajar. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses pembelajaran seperti taman untuk pengajaran biologi, halaman sebagai lapangan olahraga, dan komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Adapun menurut Greg Bahum dalam Muhaimin, bahwa pemasaran pendidikan yaitu pengolahan yang sistematis dari pertukaran nilai-nilai yang sengaja untuk mempromosikan misi-misi lembaga pendidikan berdasarkan pemuasan kebutuhan nyata, baik itu untuk stakeholder maupun masyarakat sosial pada umumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok dapat memenuhi keinginan melalui usaha mempengaruhi, menyalurkan dan memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain atau antar kelompok, baik dalam masalah barang maupun jasa. Kalau ditarik dalam dunia pendidikan, pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Jika dilihat dari segi manajemen pemasaran, pendidikan sendiri dapat dikatakan sebagai produk jasa yang merupakan sesuatu yang tidak terwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, dan proses terjadi merupakan interaksi antara penyediaan jasa dengan pengguna jasa yang memiliki sifat atau tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dengan demikian, manajemen pemasaran pendidikan berarti manajemen dengan sistem yang berlandasan pada saling berhubungan atau antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang dapat menunjang pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran dilakukan untuk memasarkan sekolah tersebut. Berdasarkan observasi awal di SMA 30 Bone bahwa dalam manajemen pemasaran di sekolah tersebut sudah cukup baik dalam menarik calon peserta didik untuk sekolah maupun dalam hubungan orang tua peserta didik dengan warga sekolah di SMA 30 Bone. Sedangkan dalam sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih perlu dilakukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Seperti halnya dalam sarananya yaitu kurang memadainya komputer, jaringan internet, peralatan olahraga, serta peralatan lab fisika. Sedangkan pada prasarananya tidak adanya musola, tidak adanya tempat sekretariat organisasi, serta lapangan olahraga.
Tentunya hal tersebut menjadi masalah, apalagi sekolah tersebut termasuk sekolah yang meledak, maka perlu dilakukannya peningkatan. Maka dengan hal tersebut ada baiknya peningkatan lebih dimaksimalkan lagi agar menjadikan calon peserta didik mampu merasa bahwa sekolah tersebut sudah baik itu dari sarana dan prasarananya, kemudian juga dari penunjangan proses pembelajaran. Walaupun demikian, manajemen pemasaran pendidikan yang cukup baik tentunya perlu sarana dan prasarana yang mendukung sekolah, terutama pada sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Manajemen Pemasaran Pendidikan di SMA Negeri 30 Bone. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara garis besar, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dari perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia, dengan memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian di SMA 30 Bone yang beralamat di Desa Matanetibua, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Adapun sumber data dan penelitian ini yaitu orang yang dapat memberikan informasi terkait dari optimalisasi sarana dan prasarana dalam manajemen pemasaran pendidikan. Adapun subjeknya yaitu kepala sekolah, wakasek sarana dan prasarana, guru, dan siswa di SMA Negeri 30 Bone. Adapun hasil dan pembahasan pada variabel pertama yaitu terkait optimalisasi sarana dan prasarana di SMA Negeri 30 Bone. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah memerlukan sarana dan atau prasarana dalam memasarkan produk dan sekolah tersebut. Meski selalu bergandengan tangan, sarana dan prasarana memiliki arti yang berbeda. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Sedangkan pada prasarana adalah gedung yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk menarik calon peserta didik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk masa depan dalam menghadapi persaingan. Maka harus terus dilakukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarananya. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan optimalisasi sarana dan prasarana di SMAN 30 Bone yaitu pada klasifikasi sarana. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu berdasarkan habis tidaknya, bergerak tidaknya, berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Dengan klasifikasi sarana tersebut, maka peserta didik akan merasa puas kepada kepala sekolah karena dengan adanya penunjang dari proses pembelajaran yang lengkap. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hamzah selaku kepala sekolah. Berbicara mengenai sarana di SMA Negeri 30 Bone, menurut kami sudah cukup baik karena sudah terdapat kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menunjang berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian hal itu senada yang disampaikan oleh Pak Sapriyadi selaku operator sekolah dan guru mata pelajaran prakarya bahwa sebagai guru mata pelajaran, sarana yang ada di sekolah ini sudah cukup lengkap. Dalam hal misalnya kami melakukan praktik itu semua sudah ada. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari pemeliharaan sarana yang kami lakukan. Dan tentunya apabila ada sarana yang rusak, kami ganti atau diperbaiki. Kami akan lakukan karena sudah ada dana bos yang kami siapkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa klasifikasi pasar di sekolah tersebut baik dari sarana yang habis, bergerak tidaknya, dan hubungannya dengan pembelajaran sudah cukup lengkap. Hal itu tersebut karena menunjang proses pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu klasifikasi prasarananya. Prasarana pendidikan di sekolah dibagi menjadi 2 macam yaitu prasarana pendidikan langsung
adalah prasarana yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada prasarana pendidikan tidak langsung adalah prasarana pendidikan yang tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Manajemen pendidikan, manajemen pemasaran pendidikan adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Penekanan kepada pemberian kepuasan kepada stakeholder merupakan hal yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan agar mampu bersaing. Untuk menarik calon peserta didik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk masa depan dalam menghadapi persaingan, maka harus terus dilakukan peningkatan. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan optimalisasi sarana dan prasarana dalam manajemen pemasaran pendidikan di SMA Negeri 30 Bone. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hamzah selaku kepala sekolah, bisa dikatakan sekolah ini adalah sekolah yang muda karena sekolah ini baru berdiri sekitar kurang lebih 5 tahun dan saya sudah menjabat 3 tahun jadi kepala sekolah. Tentunya prasarana yang ada di sekolah ini masih baru. Misalnya saja di awal saya masuk, di sini ada penambahan kelas belajar dan laboratorium, itu semua bantuan dari APBD provinsi. Dan ketika juga akan dilakukan praktek, kami sudah melengkapi yang kurang. Ada ruang biologi, kimia, fisika, dan ruang komputer. Bahkan kami di sini ada perpustakaan digital, jadi peserta didik dapat membaca lewat handphone. Hal tersebut dipertegas oleh Pak Sapriyadi selaku guru mata pelajaran prakarya serta operator sekolah bahwa mengenai hal sarana dan prasarana di sini sudah lengkap, mulai dari prasarana pembelajaran maupun misalnya dari hubungannya dalam proses pembelajaran. Lalu kami memberikan jangka dalam 1 tahun atau 5 tahun ketika adanya perbaikan, dan sedangkan pada prasarana yang rusak itu akan direhab melalui dana BOS. Adapun yang dikatakan oleh siswa Eka Wulandari selaku siswa SMA Negeri 30 Bone bahwa sarana dan prasarana di sini sudah cukup baik. Hanya saja dalam olahraga tidak adanya sarana basket dan voli, dan menurut kami hanya itu saja yang kurang lengkap. Dari beberapa penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa klasifikasi prasarana di sekolah SMA Negeri 30 Bone sudah cukup baik dan sudah melengkapi ruang yang dapat dipakai dalam menunjang proses pembelajaran. Variabel kedua yaitu manajemen pemasaran pendidikan di SMA Negeri 30 Bone. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah memerlukan manajemen pemasaran pendidikan dalam memasarkan produk dari sekolah tersebut. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan manajemen pemasaran pendidikan di SMA Negeri 30 Bone. Yang pertama yaitu identifikasi pasar. Identifikasi dan analisa pasar merupakan langkah awal untuk memasarkan jasa pendidikan kepada pasar sehingga sangat penting untuk dilakukan. Dengan identifikasi dan analisa terhadap pasar akan membantu menemukan kebutuhan-kebutuhan konsumen jasa pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan tantangan zaman. Kebutuhan pasar akan senantiasa terus berkembang dari tahun ke tahun dalam menakpatilasi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara di SMA Negeri 30 Bone, mengidentifikasi dan menganalisa pasar sebagaimana hasil wawancara oleh Pak Hansa selaku kepala sekolah di SMA Negeri 30 Bone, yaitu identifikasi yang kami lakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat melalui panitia PPDB bahwa kami di SMA Negeri 30 Bone akan melakukan pendaftaran peserta didik baru. Dengan hal itu dapat menarik siswa untuk sekolah di SMA Negeri 30 Bone. Kami juga mempromosikan di setiap organisasi melalui jajaran sosial dengan menyampaikan hal-hal yang positif yang ada di sekolah ini. Tapi tahun lalu hanya ada 2 kelas karena beberapa kondisi, karena mungkin dari kami infrastruktur di luar sana yang bagus. Adapun yang dikatakan oleh Pak Sapriyadi selaku guru mata pelajaran prakarya dan operator sekolah, yaitu adapun keluhan atau masukan dari beberapa sekolah yang menjadi sekolah pendukung, mereka bilang bahwa melihat dari letak geografisnya jauh dari kota dan jalan raya. Makanya ada kami dengar ketika kami turun ke sekolah-sekolah bahwa salah satu alasan
yaitu faktornya itu aksesnya, dan juga ada memang sekolah yang berdekatan di dekat SMA 30 Bone, yaitu SMA Negeri 9. Apalagi kami berbagi siswa dari SMP-nya, maka ada masing-masing kuota yang diberikan per tahun. Misalnya tahun ini ada 3 kelas, siswa yang diterima hanya 108 siswa. Dari itu kita menolak, terus dipindahkan di sekolah lain. Dari beberapa penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam memasarkan sekolah, yaitu mensosialisasikan sekolah tersebut dengan mendatangi sekolah dan mempromosikan lewat sosial media. Walaupun ada kendala yang dihadapi, tetapi setiap tahun sekolah di SMA 30 Bone selalu memberikan peningkatan yang perlu dilakukan. Yang kedua yaitu segmentasi. Segmentasi pasar di sini berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih pasar. Bisa dikatakan dalam bidang pendidikan, segmentasi pasar di sini yaitu peserta didik yang memilih dalam mendaftar, bisa karena ada kredibilitasnya, bisa karena bakatnya sehingga masuk di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Hamzah selaku kepala sekolah di SMA Negeri 30 Bone mengatakan bahwa kami di sini tidak memberikan perbedaan atau klasifikasi antar setiap siswa. Kami perlakukan sama di semua kelas ketika siswa akan masuk sekolah ini. Guru BK menulis bakat atau minat dari siswa dengan menelusuri dengan tanya jawab, sehingga kami dapat memberikan arahan yang cocok jurusan apa atau ekstrakurikuler yang mana, sehingga anak-anak dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya. Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketika calon peserta didik mendaftar di sekolah tersebut, tidak dilakukannya perbedaan pendaftar, tetapi hanya menentukan apa saja minat atau bakatnya dan cocoknya di kelas yang mana, sehingga sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning atau diferensiasi yaitu penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor, atau dapat dikata lain, pembeda atau keunikan antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai positioning kepada Pak Hamzah selaku kepala sekolah di SMA Negeri 30 Bone mengatakan bahwa kami di sini tidak mengadakan pemberian seperti baju gratis ataupun hal lain untuk menarik siswa untuk sekolah di sini. Mungkin di sekolah swasta lain melakukan hal tersebut, tapi kami hanya memberikan motivasi bahwa setelah masuk di sini akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi seperti lainnya. Dari penjelasan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa di SMA Negeri 30 Bone hanya memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk menarik peserta didik untuk sekolah di SMA Negeri 30 Bone. Selanjutnya yaitu komunikasi pasar. Dalam memasarkan jasa pendidikan kepada calon konsumen dibutuhkan berbagai hal cara untuk memberikan informasi mengenai apa yang ditawarkan dalam lembaga pendidikan tersebut. Komunikasi pasar menjadi hal yang pokok dari langkah selanjutnya. Adapun yang dikatakan oleh Pak Hamzah selaku kepala sekolah di SMA Negeri 30 Bone bahwa kami melakukan komunikasi kepada warga sekolah maupun masyarakat di dekat sekolah dengan baik, dan tentunya hal tersebut menjadi kelebihan karena dengan adanya hubungan yang baik antar sekolah maupun orang tua peserta didik dapat membuahkan hasil yang baik ketika diadakan suatu kegiatan yang ada di sekolah. Dari penjelasan informan maksud saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa di SMA Negeri Bone, SMA 30 Negeri Bone memiliki hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekolah maupun orang yang ada di luar sekolah, sehingga tersebut menjadi tolak ukur bagi sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu pelayanan lembaga pendidikan. Pelayanan lembaga pendidikan terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen, yaitu berupa nyata dan hasil promosi yang dilakukan. Pelayanan ini baik dalam bentuk pengelolaan administrasi, pemberian informasi, pemberi penghargaan, sampai tahap belajar mengajar. Adapun yang dikatakan oleh Pak Hamzah selaku kepala sekolah bahwa dalam pelayanan lembaga pendidikan yang kami lakukan, sebagaimana awal masuk sekolah kami akan menanyakan bakat atau minat siswa, sehingga kita dapat menyarankan jurusan dan organisasi yang baik untuk peserta didik. Tentu saja hal tersebut membuat pelayanan di sekolah ini bagus,
Apalagi setelah siswa lulus, kami akan membantu bagaimana baiknya bisa untuk melanjutkan perguruan tinggi, sehingga pelayanan yang kami lakukan kepada siswa baik. Dari penjelasan informal dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah di SMA Negeri 30 Bone telah melakukan apa yang dapat meningkatkan keputusan pelanggan atau orang tua peserta didik untuk telah menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut atau di SMA 30 Bone. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menutup presentasi video mengenai jurnal tema optimalisasi sarana dan prasarana dalam manajemen pemasaran pendidikan di SMA Negeri 30 Bone.